Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan Fisika Kuantum. Semoga kita tetap sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dalam perkuliahan kita kali ini, yaitu kuliah yang kelima, kita akan bahas mengenai model potensial konstan satu matra atau satu dimensi. Bahasan ini meliputi undak potensial atau potensial step dalam perkuliahan 5A, ya. Dilanjutkan dengan sumur potensial well dalam perkuliahan 5B, dan tanggul potensial atau potensial barrier dalam kuliah 5C. Nah, sekali lagi saya sarankan, kalau durasi video ini dirasa terlalu panjang, maka lebih baik atau lebih maksimal jika Anda berhenti dan beristirahat setiap 10 menit. Anda pause dulu, kemudian setelah dirasa fresh, Anda lanjutkan kembali. Baiklah, sebagai pembahasan awal, sebelum kita bahas masalah undak potensial, kita akan bahas terlebih dahulu masalah model potensial konstan satu matra atau satu dimensi. Nah, untuk itu kita tinjau persamaan Schrödinger berdimensi 1 untuk zarah yang bergerak dalam pengaruh potensial konstan Vc. Persamaan ini dapat dinyatakan sebagaimana dalam persamaan 1, yaitu minus h bar kuadrat per 2m d2v dx kuadrat plus vc v sama dengan ev. Nah, kalau persamaan ini kita kalikan dengan minus 2m per h bar kuadrat, akan kita peroleh yang suku pertama ini minus h bar kuadrat per 2m-nya lenyap, ya. D2V dx kuadrat minus 2m per h bar kuadrat Vc V sama dengan minus 2m per h bar kuadrat EV. Nah, kalau yang yang ruas kanan ini kita bawa ke ruas kiri, maka yang min jadi plus, akan kita peroleh persamaan ini. D2V dx kuadrat plus 2m per h bar kuadrat dalam kurung E min Vc V sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan diferensial biasa orde 2 dalam X yang berpenyelesaian umum atau yang mempunyai penyelesaian sebagaimana dinyatakan dalam persamaan 2, yaitu Vx sama dengan C plus E pangkat IKX ditambah C minus E pangkat minus IKX. Konstanta yang berindeks plus dan minus ini, plus dan minusnya hanya menunjukkan bahwa konstanta yang ini milik suku yang pertama ini. Nah, konstanta yang minus milik suku yang kedua, yang E pangkat minus IKX. Nah, penyelesaian ini juga dapat dituliskan dalam bentuk sinus kosinus, yaitu penyelesaian harmonik V sama dengan C plus aksen kosinus KX plus C aksen min sinus KX. Jadi kalau Anda coba untuk menurunkan fungsi yang pertama ini dengan definisi E plus minus IKX sama dengan kosinus KX plus minus I sin KX, maka Anda akan dapatkan persamaan yang pertama ini menjadi persamaan yang kedua ini. Dengan catatan C aksen plusnya itu akan sama dengan C plus ditambah C minus. Sementara C aksen minusnya itu sama dengan C aksen sama dengan I dalam kurung C plus min C minus. K, baik dalam persamaan yang pertama ini maupun dalam persamaan yang kedua ini, dapat dinyatakan sebagai akar 2M per H bar kuadrat E min Vc. Jadi dalam persamaan diferensial ini, 2M per H bar kuadrat E min Vc ini adalah
dapat dinyatakan sebagai K kuadrat. Ya. Nah, bentuk K ini yang mengandung E dan VC ini menentukan penyelesaian persamaan diferensial, yaitu menentukan bagaimana bentuk Vx-nya ini. Apakah bentuknya tetap seperti ini, yaitu bentuk yang harmonik, atau bentuknya berubah menjadi bentuk yang hiperbolik, yaitu yang tidak ada unsur I-nya dalam pangkat eksponensial ini. Ya. Jadi, dengan kata lain, bentuk fungsi penyelesaian Vx ini akan ditentukan oleh perbandingan antara E dan VC-nya. Ya. Nah, misalkan kalau VC-nya ini sama dengan 0, katakanlah begitu, ya, ini sama dengan kasus zarah bebas, atau misalkan kalau ada batasannya ya zarah bebas di dalam kotak berdimensi 1, sebagaimana yang sudah kita bahas dalam perkuliahan yang keempat. Nah, kalau VC-nya tidak sama dengan 0, ingat ya, VC tidak sama dengan 0, kemudian nilai E dan VC-nya, karena E dan VC itu bisa positif, bisa negatif. Kalau E dan VC-nya itu positif, misalkan, kita anggap E dan VC-nya positif dulu, sebagaimana nanti dalam kasus undak potensial dan tanggul potensial, maka ketika E-nya lebih besar dari VC, yang di dalam tanda akar ini bernilai positif, atau K kuadratnya positif. Ya, kalau K kuadrat positif, maka K-nya ini mesti real. Nah, kalau K-nya real, maka solusi persamaan 2 ini akan tetap seperti ini. Ya, atau kosinus Kx plus sin Kx akan seperti ini karena K-nya real sehingga I-nya tidak lenyap. Nah, kalau E-nya itu lebih kecil dari VC, maka yang di dalam tanda akar ini akan bernilai negatif. Nah, akar negatif itu berarti K kuadratnya itu akan bernilai negatif. Nah, kalau K kuadratnya bernilai negatif atau K-nya akar negatif, itu berarti K-nya imajiner. Jadi di dalam K itu terkandung I, bilangan imajiner. Nah, kalau K-nya ini adalah imajiner, maka solusi yang dinyatakan dalam persamaan 2 ini akan berubah. Kenapa? Karena K-nya ini mengandung unsur I. I dengan I berarti I-nya akan lenyap. Nah, kalau E pangkat yang tidak ada unsur I di dalam pangkat E itu akan berubah fungsi ini menjadi fungsi hiperbolik. Jadi kalau dinyatakan seperti ini jadinya kosinus hiperbolik dan sinus hiperbolik. Nah, kemudian kalau kasusnya E sama dengan VC, maka K kuadratnya ini sama dengan 0. Namun kasus ini nanti tidak akan kita bahas dalam perkuliahan ini karena perlu pemikiran lebih lanjut dan perlu pembahasan yang lebih mendalam mengenai kasus ini yang terkait dengan kesantunan fungsi gelombang. Nah, sekarang bagaimana kalau VC-nya ini bernilai negatif? Misalkan dalam kasus sumur potensial. Ya. Jadi VC-nya itu bernilai negatif. Nah, kalau VC-nya bernilai negatif, ini E-nya itu juga dapat bernilai negatif. Ya. E-nya juga dapat bernilai positif. Nah, kalau VC-nya ini negatif, otomatis min-nya ini akan berubah jadi plus VC. Kalau E-nya ini positif, maka nilai K-nya ini akan positif, akan real. Ya. Nah, tapi kalau E-nya negatif, nah nanti akan kita bahas lebih lanjut di dalam perkuliahan mengenai sumur potensial. Selanjutnya, kita akan bahas masalah undak potensial atau potential step, yaitu dalam perkuliahan yang saya beri
nomor 5A ini. Karena masih dalam ruang lingkup perkuliahan masalah potensial konstan. Undak potensial atau potensial step itu biasanya digambarkan sebagaimana gambar 1 ini. Itu potensial undak 1 dimensi. Tapi jangan dibayangkan ini sebagai 2 dimensi, ini 1 dimensi, cuma yang sumbu ke atasnya atau sumbu Z-nya katakanlah begitu, ini adalah menunjukkan adanya besarnya Vx. Ya. Nah, karena potensialnya konstan, maka besarnya ini konstan, jadi V0 sebesar ini. Jadi ketika dari minus tak berhingga pada sumbu X sampai pada 0 itu tidak ada potensial. Jadi dikatakan atau dapat dikatakan di sini zarahnya bebas pada daerah 1. Jadi C1X itu mendeskripsikan atau memberikan zarah bebas ya di dalam ruang 1 ini. Nah, sementara dari 0 sampai menuju ke tak hingga arah X ini ya, ini daerah dengan potensial sebesar V0. Nah, daerah ini sistemnya dideskripsikan atau diberikan oleh C2X pada daerah 2. Ya, jadi kalau seandainya ada partikel atau berkas datang ya dari arah kiri, berkas datang selalu dari arah kiri. Ya. Kemudian ada yang sampai melewati batas 0 ini masuk ke daerah 2, maka yang awalnya fungsinya dideskripsikan oleh C1X di sini berubah menjadi dideskripsikan oleh C2X bagi berkas yang sempat masuk ke daerah 2. Ya. Jadi batasannya VC-nya itu sama dengan 0. Untuk X lebih kecil 0, seperti yang saya bilang tadi, itu untuk daerah 1, kemudian VC-nya sama dengan V0 untuk X lebih besar 0 pada daerah 2. Ya. Kemudian pada X lebih kecil 0, itu fungsinya adalah C1 sebagai fungsi X, pada daerah yang kedua, yaitu fungsinya adalah C2 sebagai fungsi X. Untuk X lebih besar 0. Nah, PU atau penyelesaian umum persamaan Schrödinger tak gayut waktu, ya. Jadi ini dinyatakan oleh persamaan 2 yang pada slide sebelumnya tadi, yaitu dapat kita tuliskan kembali dalam bentuk persamaan 4, yaitu CI sebagai fungsi X sama dengan CI plus E pangkat I KIX ditambah CI min E pangkat minus I KIX. Untuk daerah I-nya itu sama dengan 1 dan 2. Jadi kalau untuk daerah 1 berarti V1X, C1 plus E IK1X ditambah C1 min E pangkat minus IK1X. Ya. I-nya berbeda. Kalau di sini ini I berarti imajiner, ya, bilangan imajiner. Kalau yang I yang miring ini berarti indeks. Ya, yang berharga 1 atau 2. Nah, kalau C2X ya sama, berarti C2 plus pangkat E pangkat IK2X ditambah C2 min E pangkat minus IK2X untuk daerah 2. Nah, K1, nah ini kita tidak tuliskan KI karena K1 dengan K2 itu berbeda. Itu sama dengan akar 2ME per H bar kuadrat. Ya. Kenapa? Karena di daerah 1 itu VC-nya sama dengan 0. Ya, untuk daerah 1. Nah, ini kita akan tuliskan nanti K1 ini didefinisikan sebagai kappa. Ya, didefinisikan sebagai kappa ini. Supaya tidak ada indeks 1 atau 2 lagi. Jadi ini kappa. Nah, kemudian K2-nya itu sama dengan akar 2M per H bar kuadrat
E minus V0 untuk daerah 2. Nah, kenapa E-nya saya tuliskan dengan E seperti ini? Ya. Nah, sebenarnya ini alih-alih E yang di bahasan sebelumnya atau di slide sebelumnya. Namun, E yang saya tuliskan dalam bentuk seperti ini yang mirip dengan epsilon ini adalah energi yang selalu bernilai positif. Ya. Alih-alih kalau E huruf yang seperti ini dapat bernilai positif dan negatif. Namun kalau E ini selalu bernilai positif. Jadi sebenarnya sama saja. Ya cuma kita mau menunjukkan nanti soalnya supaya konsisten pada bahasan-bahasan selanjutnya itu ada E yang bernilai negatif itu akan sama dengan minus dari epsilon ini. Yang epsilonnya minus dari E yang seperti ini. Yang E-nya ini selalu bernilai positif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kasus untuk E lebih kecil dari V0 atau E min V0 itu lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif. Nah, untuk kasus ini penyelesaian umum untuk daerah 1 ya pada daerah X lebih kecil dari 0 itu dinyatakan sebagaimana persamaan 6 ini, yaitu V1 sama dengan A1 E pangkat I kappa X ditambah B1 E pangkat minus I kappa X. Nah, A1 dan B1 ini alih-alih C1 plus dan C1 min. Ya, jadi sama saja, cuma ini kita ganti A1 dan B1 supaya penulisannya lebih mudah. Sementara kappa sebagaimana yang dinyatakan pada slide sebelumnya yaitu akar 2ME per H kuadrat. Nah, sementara untuk daerah 2 yaitu pada X lebih besar dari 0 itu V2 sebagai fungsi X sama dengan A2E QX ditambah B2E minus QX. Ya. Jadi A2 dan B2 ini alih-alih C2 min. Jadi yang A2 ini bagian C2 min, yang B2 ini sebagai ganti dari C2 plus. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena ini sebagaimana dinyatakan dalam persamaan 8 ini, jadi K2 itu sama dengan IQ. Karena tadi sudah kita bahas bahwa kalau daerah 2 itu E min V0-nya lebih kecil dari 0, berarti K2-nya itu bernilai imajiner. Nah, makanya K2 ini bisa kita nyatakan sebagai I Q dengan Q itu adalah real. Ya, jadi Q-nya real, K2-nya imajiner. Jadi real ada faktor I di depannya, jadi K2-nya jadi imajiner. Dengan Q itu kita definisikan sebagai akar 2M per H kuadrat, nilai mutlak dari E min V0. Jadi ini selalu nilai positifnya. Ya. Jadi misalkan ini min 5 ya kita tulis sebagai 5. Jadi positifnya ada tanda mutlak di sini. Ya. Nah, karena itu karena ini K2-nya ada unsur I-nya, maka kalau kita substitusikan ke dalam persamaan untuk V2, I-nya saling hilang seperti ini. Jadi ini I kali I min 1. Jadi ini jadi min, suku yang min. Yang ini min I kali I. Min kali min 1 hasilnya adalah plus. Jadi ini menjadi suku yang pangkat positif. Karena itu kita tuliskan A2 ini alih-alih C2 min, yaitu suku yang positif. Kemudian B2 ini alih-alih C2 plus yang menjadi suku negatif. Ya, itu pula alasannya mengapa kita ganti dengan A1, B1, dan A2, B2. Soalnya kalau tidak kita ganti nanti C2 plus ternyata dia miliknya suku yang pangkat minus. Nah, untuk penyelesaian khususnya, yang tadi PU penyelesaian umum, yang PK sekarang penyelesaian khusus,
itu ditentukan oleh syarat batas atau sempadan maupun syarat kemalaran. Ya, jadi syarat kemalaran bagi fungsi. Suku dengan eksponensial pangkat positif pada persamaan 7. Ini kita lihat persamaan 7. Nah, fungsi dengan eksponensial pangkat positif berarti suku yang pertama ini. Ya, suku yang pertama. Ini akan membuat V2X menuju tak hingga. Kalau X-nya ini kan dari 0, ini X lebih besar dari 0. Berarti dari 0 sampai ke tak hingga. Nah, jadi kalau X-nya tak hingga, berarti suku ini akan membuat fungsi ini meledak. Ya, menuju ke tak hingga. Ketika X-nya menuju tak hingga, kan begitu. Kalau X-nya ini menuju tak hingga, maka suku ini akan membuat V2X-nya ini meledak. Nah, karena itu, hal yang demikian itu tidak memenuhi syarat fungsi gelombang santun, yaitu fungsi gelombang yang harus bernilai terhingga. Nah, karena itu untuk membuat supaya suku ini tidak membuat meledak ketika X-nya menuju tak hingga, maka A2-nya ini, ya, A2 itu harus sama dengan 0. Jadi A2 ini harus sama dengan 0. Nah, ketika A2 sama dengan 0, maka persamaan 7 ini jadi tersusutkan atau tereduksi menjadi persamaan 9, yaitu persamaan yang lebih sederhana, yaitu V2 sebagai fungsi X sama dengan B2E minus GX. Jadi kalau X-nya ini menuju tak berhingga, berarti V2X-nya ini lenyap, karena dilenyapkan oleh suku ini. Ya. Selanjutnya, perbandingan antara tetapan A1, B1, dan B2. Pada slide sebelumnya itu ada tetapannya adalah atau konstantanya adalah A1, B1, dan B2, sementara A2-nya sama dengan 0. Yang dalam hal ini merupakan amplitudo gelombang, ya, dapat ditentukan melalui penerapan syarat kemalaran, yaitu pada X sama dengan 0, fungsi gelombang zarah dan turunan pertamanya terhadap X harus memenuhi kaitan ini. Persamaan 10 yang pertama dan persamaan 10 yang kedua. Nah, hal ini Anda bisa atau dapat lihat kembali dalam perkuliahan syarat fungsi gelombang santun. Ya. Nah, kita perhatikan bahwa V1X itu sama dengan A1 E pangkat IKX plus B1 E pangkat minus IKX, IKPX. Sementara C2X-nya sama dengan B2 E pangkat minus QX. Nah, V1X pada X sama dengan 0, itu syarat kemalarannya harus sama dengan V2X pada X sama dengan 0. Atau biasa disingkat juga dalam penulisan V10 sama dengan V20. Ya. Jadi fungsi ini, X-nya kita berikan 0 semua, berarti kalau ini 0 berarti E pangkat 0 1, E pangkat min 0 juga 1. Jadi V10 itu yang ada cuma A1 plus B1. Ya. Sementara C20-nya sama dengan E pangkat minus Q 0, itu hasilnya ini 1. Jadi yang ada V2X-nya sama dengan B2. Jadi dari syarat yang pertama ini, ya, akan muncul persamaan 11 yang pertama. Jadi A1 ditambah B1 sama dengan B2. Nah, sementara syarat yang kedua pada persamaan 10 ini, yaitu turunan pertama dari fungsi 1 atau V1 terhadap X, pada X sama dengan 0, harus sama dengan turunan pertama terhadap X fungsi V2 pada X sama dengan 0.
Jadi teknisnya Anda turunkan dulu ini terhadap X. Kalau V1X ini diturunkan terhadap X atau dV1DX, hasilnya adalah I kappa A1 E pangkat I kappa X dikurangi I kappa B1 E pangkat minus I kappa X. Ya. Nah, ini akan dituliskan seperti ini. Persamaan yang kedua pada persamaan 11. Jadi I kappa dalam kurung A1 min B1. Tadi kan saya sebutkan hasilnya itu I kappa A1 E I kappa X turunannya gitu ya. Dikurangi I kappa B1 E pangkat minus I kappa X gitu kan. Nah, kalau X-nya Anda masukkan nilai 0, maka E pangkat IKX-nya sama dengan 1. E pangkat minus IKX-nya juga sama dengan 1. Jadi yang ada cuma I kappa A1 minus I kappa B1. Atau dituliskan seperti ini. Nah, sedang yang kedua ini, yang fungsi V2, kalau diturunkan terhadap X, hasilnya minus Q B2E minus QX. Ya. Nah, kalau Anda masukkan X-nya itu sama dengan 0, maka E pangkat minus QX itu sama dengan 0. Sehingga yang ada adalah minus Q B2 atau ruas kanan persamaan yang kedua pada persamaan 11 ini. Sehingga I kappa dalam kurung A1 minus B1 sama dengan min Q B2. Ya. Jadi ini tidak saya uraikan lagi dalam bentuk slide, dalam bentuk tulisan-tulisan, karena saya pikir Anda sudah dapat menurunkan sendiri, kemudian masukkan nilai X-nya sama dengan 0. Yang ini juga begitu, turunkan dulu terhadap X, kemudian masukkan X-nya sama dengan 0. Maka akan Anda peroleh persamaan yang kedua dalam persamaan 11 ini. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan ya, bahwa di dalam daerah 1 ya, fungsi gelombangnya diberikan oleh persamaan 6, yaitu V1 sama dengan A1E pangkat I kappa X plus B1E pangkat minus I kappa X. Suku pertama ini menyatakan gelombang datang dengan amplitudo A1. Sementara suku yang kedua menyatakan gelombang pantul dengan amplitudo B1. Karena ini minus, jadi arahnya itu arah yang berbalikan dengan arah yang suku pertama. Nah, sedangkan pada daerah 2 itu dinyatakan oleh persamaan 9 pada slide sebelumnya, yaitu V2 sebagai fungsi X sama dengan B2E minus QX. Ya. Nah, C2 ini itu menyatakan gelombang yang diteruskan dengan amplitudo sebesar B2. Ya. Nah, karena tidak semua gelombang datang dipantulkan kembali, kalau V2-nya ini tidak sama dengan 0, berarti ada gelombang yang pada daerah kedua. Berarti ada gelombang zarah dengan amplitudo B2 yang menembus potensial V0 sampai kedalaman tertentu. Nah, saya ulangi lagi. Karena V2 sebagai fungsi X-nya ini pada daerah 2 tidak sama dengan 0, maka ada zarah ya yang diwakili oleh gelombang atau dideskripsikan oleh gelombang V2X ini yang beramplitudo B2 yang menembus potensial V0 atau menembus daerah 2 sampai kedalaman tertentu. Nah, selanjutnya besaran B1 dan B2 dapat dinyatakan dalam A1. Jadi A1 ini amplitudo berkas datang. Ya. Makanya B1 amplitudo berkas yang terpantul maupun B2 amplitudo berkas yang
diteruskan itu dapat dinyatakan dalam amplitudo berkas datang. Misalkan begini, B1 ini setengahnya A1, B2 setengahnya lagi A1. Ya. Jadi B1 sama dengan setengah A1, B2 sama dengan setengah A1. Sehingga kalau kita jumlahkan, yang dipantulkan dengan yang diteruskan adalah setengah ditambah setengah, berarti ada 1. Ya, sama dengan berkas gelombang datang. Nah, sehingga dari persamaan 11, yang persamaan ini, kita dapat memperoleh ya persamaan 12 ini. Jadi B1 sama dengan I kappa plus Q per I kappa min Q A1. Dan B2-nya sama dengan 2I kappa per I kappa min Q A1. Jadi caranya, ya teknisnya itu, yang persamaan pertama ini, ya kalau Anda kalikan dengan I kappa, hasilnya adalah I kappa A1 plus I kappa B1 sama dengan I kappa B2. Ya. Nah, kemudian setelah Anda kalikan dengan I kappa, persamaan yang pertama ini, ya, Anda jumlahkan dengan persamaan yang kedua, maka B1-nya akan lenyap. Ya. I kappa B1 dikurangi I kappa B1, berarti lenyap. Jadi yang ada adalah hubungan antara B2 dengan A1. Muncul persamaan yang kedua ini. Nah, sekarang kalau suku yang pertama A, persamaan yang pertama ini Anda kalikan dengan Q, jadi Q A1 plus Q B1 sama dengan Q B2, kemudian Anda jumlahkan hasilnya dengan persamaan yang kedua ini, maka B2-nya akan lenyap, karena ini Q B2 dikurangi Q B2, jadi lenyap. Jadi akan muncul hubungan antara B1 dengan A1. Nah, itulah yang dinyatakan dalam persamaan pertama pada persamaan 12 ini. Ya. Nah, jadi B1 itu amplitudo gelombang pantul. Ya. Kemudian A1-nya amplitudo gelombang datang, B2-nya amplitudo gelombang yang diteruskan. Jadi amplitudo gelombang pantul dapat dinyatakan dalam amplitudo gelombang datang, demikian juga amplitudo gelombang yang diteruskan itu juga dapat dinyatakan dalam amplitudo gelombang datang. Ya. Nah, sekarang kalau persamaan 12 ini, ya, misalkan persamaan 12 yang pertama ini kita substitusikan atau kita sulihkan ke persamaan 6 ini, ya, akan kita peroleh persamaan 13 yang pertama ini, persamaan ini, untuk daerah 1 atau X lebih kecil 0. Ya, jadi ini A1 tetap, yang B1-nya kita ganti dengan ini. Jadi sekarang semuanya dinyatakan dalam A1. Nah, selanjutnya untuk V2-nya ini, B2 akan kita substitusikan atau kita sulihkan ke persamaan 9 ini. Jadi B2-nya kita ganti dengan ini. Akan kita peroleh persamaan 14. Ini untuk daerah 2 atau X lebih besar 0. Nah, sekarang hasil yang telah kita peroleh di atas ya dapat dinyatakan secara grafis sebagaimana gambar 2, yaitu fungsi gelombang ziarah dengan E lebih kecil V0. Kalau yang gambar ini adalah sebagaimana gambar 1. Ya. Nah, fungsi gelombang berkas datang ini dinyatakan dalam V1X. Nah, kemudian fungsi gelombang yang diteruskan pada daerah 2 ini dinyatakan dengan V2X. Nah, sebenarnya di sini V1X ini juga terkandung fungsi gelombang berkas yang dipantulkan. Ya. Selanjutnya, kita tinjau intensitas berkas ziarah. Ya.
Jadi intensitas itu dinyatakan sebagai kuadrat mutlak dari amplitudo. Jadi B1 kuadrat mutlaknya itu menyatakan intensitas berkas terpantul. Itu ternyata kalau kita turunkan hasilnya sama dengan ini. IK plus Q per IK min Q A1. Kita kuadrat mutlakkan. Hasilnya sama dengan A1 kuadrat mutlak. Jadi intensitas berkas terpantul itu ternyata sama dengan intensitas berkas datang. Ya. Nah, hal itu menyiratkan bahwa atau secara tersirat persamaan ini ya menyatakan bahwa semua gelombang zarah datang akhirnya dipantulkan kembali, termasuk yang sempat menembus atau merembes ke dalam daerah yang berpotensial fenol, yaitu daerah 2. Ya. Nah, selanjutnya, jika fenol itu jauh lebih besar dari E, ya, misalkan kalau gambar ini, fenolnya sekian, kemudian E-nya kecil sekali, mendekati 0 ini, ya, E-nya kecil sekali, maka Q ya, itu akan jauh lebih besar dari kappa. Kenapa? Karena Q itu ada unsur E min fenol, ya. E min fenol. Nah, kalau fenolnya besar sekali, tapi Q ini kan nilai mutlaknya. Jadi kalau fenolnya ini besar sekali dari E, maka E-nya itu dianggap tidak ada. Ya. Sehingga Q-nya itu akan sama dengan kappa. Yaitu sama dengan akar 2M per H bar kuadrat fenol. Itu saja. Ya. Jadi makanya Q-nya akan jauh lebih besar dari kappa. Nah, itu berarti kedalaman merembesnya itu mengecil. Artinya apa? Jadi berkas yang merembes ke dalam daerah 2 itu sangat-sangat kecil. Nah, jadi seolah-olah semua berkas itu tidak ada yang merembes, langsung dipantulkan balik. Ya. Jadi dari persamaan 12, yaitu persamaan hubungan antara amplitudo B1 dan A1 maupun B2 dan A1, ya. Kalau B2-nya menuju 0, artinya apa? Tidak ada gelombang yang masuk ke dalam daerah 2, atau kecil sekali gelombang yang masuk ke daerah 2, maka B1-nya akan menuju A1, atau B1-nya sama dengan A1. Ya. Nah, sehingga persamaan 13 dan 14 yang dinyatakan ini, ya, persamaan 13 dan 14 itu akan berubah menjadi persamaan 15, yaitu V1X sama dengan A1E I kappa X min E minus I kappa X, atau kalau kita nyatakan dalam bentuk sinus, akan menjadi 2I A1 sinus kappa X. V2X-nya sama dengan 0. Ya, jadi kalau E-nya itu jauh lebih kecil dari V0, maka keadaan kuantum ini akan menjadi persis seperti keadaan klasik. Jadi tidak ada berkas zarah yang menembus daerah 2. Jadi semuanya langsung dipantulkan. Selanjutnya kita akan tinjau kasus undak potensial yang energi sistemnya itu lebih besar dari potensialnya. Jadi E lebih besar V0 atau E min V0 lebih besar 0. Untuk kasus ini, penyelesaian umum untuk daerah 1, daerah X lebih kecil 0, diberikan oleh persamaan 6, sebagaimana kasus sebelumnya, karena pada daerah itu V0-nya sama dengan 0. Atau VC-nya, V konstannya sama dengan 0 ya.
Sedangkan untuk daerah 2, daerah X lebih besar 0, nilai E min V0-nya selalu positif. Kita perhatikan persamaan 5 yang kedua, yaitu K2 sama dengan akar 2M per H bar kuadrat E min V0. Nah, E min V0 ini selalu positif, karena E-nya lebih besar dari V0. Karena ini selalu positif, maka akarnya selalu bernilai real. Jadi K2 sama dengan kan persamaan untuk fungsi gelombang daerah 2, yaitu sama dengan A2E pangkat IQX plus B2E pangkat minus IQX. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa pada si 2 ini, hasil ini, ternyata ada indikasi bahwa zarah, berkas zarah itu datang dari kiri dan dari kanan. Jadi yang ini berkas zarah dari arah kiri menuju ke kanan. Kalau yang ini berkas zarah dari arah kanan menuju ke kiri. Semacam berkas pantul. Namun pada daerah 2 ini, zarah atau berkas zarah hanya datang dari kiri. Tidak ada berkas zarah atau indikasi berkas zarah yang datang dari kanan. Karena itu suku ini harus lenyap. Nah, agar suku ini lenyap, maka B2 itu harus sama dengan 0. Nah, karena B2-nya sama dengan 0, maka persamaan ini tereduksi menjadi atau tersederhanakan menjadi persamaan 16, yaitu C2 sebagai fungsi X sama dengan A2E pangkat IQX. Nah, selanjutnya tetapan A1, B1, dan A2. Jadi ini ada A1 yang dari daerah 1, kemudian ada B1 juga di daerah 1, dan dengan tetapan A2, itu hubungannya ditentukan melalui syarat kemalaran, sebagaimana persamaan 10 ini, sebagaimana sebelumnya ya, pada bahasan sebelumnya. Nah, dari syarat kemalaran itu kita akan peroleh untuk persamaan yang pertama ini. Untuk lebih jelasnya Anda bisa putar kembali slide sebelumnya atau bahasan sebelumnya ya. Dari persamaan pertama ini kita akan peroleh persamaan ini. Persamaan 17 yang pertama. Jadi A1 plus B1 sama dengan A2. Sedangkan dari persamaan kedua ini atau turunan pertama C1 terhadap X pada X sama dengan 0, dan akan sama dengan turunan pertama C2 terhadap X pada X sama dengan 0, akan kita peroleh ini. Persamaan yang kedua dari persamaan 17, yaitu kappa dalam kurung A1 min B1 sama dengan Q A2. Ya. Sebagaimana prosedur sebelumnya, pada bahasan sebelumnya, ya, dari dua persamaan ini, kita akan dapat peroleh persamaan 18, yaitu hubungan antara B1 dan A1 dengan A2 dan A1. Ya, jadi semuanya dinyatakan dalam A1. Jadi sebagaimana sebelumnya, kalau ini kita kalikan dengan kappa, maka B1-nya akan lenyap. Kalau kita jumlahkan ya persamaan pertama ini kita kalikan kappa, kemudian kita jumlahkan dengan persamaan kedua, maka B1-nya akan lenyap, sehingga muncul hubungan antara A2 dan A1, sebagaimana persamaan ini. Nah, ketika kita kalikan dengan minus Q, kemudian kita jumlahkan hasilnya dengan persamaan yang kedua ini, maka akan kita dapatkan persamaan yang pertama dari persamaan 18. Nah, dengan adanya persamaan 18 ini, baik yang pertama maupun yang kedua, kita dapat memperoleh persamaan gelombang. Untuk kasus E lebih besar V0 pada daerah 1 atau X lebih besar 0 diberikan oleh persamaan 19 ini. Sedangkan pada daerah 2 atau pada X lebih besar 0 diberikan oleh persamaan 20. Ini. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa B1 ternyata tidak sama dengan 0.
B1 tidak sama dengan 0. Artinya apa? Meskipun energinya lebih besar dari V0, namun masih ada kemungkinan berkas ziarah atau fungsi gelombang yang dipantulkan. Ya, meskipun E-nya lebih besar dari V0. Nah, ini yang membedakan teori klasik, teori kuantum dari teori klasik. Kalau dalam teori klasik, ketika kasus E lebih besar V0, tidak akan ada berkas ziarah yang dipantulkan. Semua berkas ziarah akan diteruskan. Namun dalam teori kuantum, meskipun E-nya lebih besar dari V0, tetap ada berkas ziarah yang dipantulkan. Nanti akan lebih jelas kita lihat gambar pada bahasan berikutnya. Selanjutnya kita akan perhatikan persoalan koefisien pemantulan dan koefisien penerusan. Jika yang ditinjau adalah sistem banyak ziarah, jadi berkasnya itu merupakan berkas yang terdiri dari banyak ziarah, gitu ya, dengan fungsi gelombang serupa, maka intensitas berkas ziarah dicirikan oleh jumlah ziarah tiap satuan volume. Ini diberikan oleh kuadrat mutlak amplitudo. Ini definisi secara umum. Ya, kita tidak meninjaunya ini 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi. Dengan demikian, fluks berkas ziarah atau rapat arus ziarah didefinisikan sebagai jumlah ziarah yang melewati daerah satu satuan luas tiap satuan waktu. Sekali lagi, saya katakan bahwa ini adalah definisi umum. Atau fluks berkas ziarah itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan intensitasnya, atau kelajuan ziarah menembus satu satuan luas dikalikan dengan intensitasnya. Nah, dari pengertian itu, koefisien pemantulan atau koefisien refleksi dan koefisien penerusan atau koefisien transmisi dapat didefinisikan sebagai berikut. Persamaan 21. R yang dituliskan dalam huruf seperti ini, ya. Ini merupakan koefisien pemantulan atau koefisien refleksi adalah fluks berkas terpantul dibagi dengan fluks berkas datang. Nah, jika kita perhatikan persamaan sebelumnya, yaitu intensitas berkas terpantul, kuadrat mutlak dari amplitudonya, yaitu kuadrat mutlak dari B1, dikalikan dengan kecepatannya, yaitu V1 kali kuadrat mutlak B1, ini sama dengan fluks berkas terpantul, dibagi dengan V1, ya, kecepatannya, dikalikan dengan kuadrat mutlak amplitudo berkas datang, yaitu kuadrat mutlak dari A1. Itu merupakan fluks berkas datang. Nah, jika kita masukkan nilai B1 kuadrat mutlaknya dengan A1 kuadrat mutlaknya, kita masukkan nilainya, kita akan peroleh koefisien refleksi R itu sama dengan kuadrat mutlak dari K minus Q per K plus Q. Nah, kemudian pada persamaan 22 ini adalah definisi dari koefisien penerusan atau koefisien transmisi. Jadi fluks berkas
yang diteruskan dibagi dengan flux berkas datang. Sebagaimana ini, kalau kita masukkan nilainya, jadi T yang dalam huruf ini sama dengan V2 kuadrat mutlak dari A2 dibagi V1 kuadrat mutlak dari A1, kemudian nilai A2 kuadrat mutlaknya dengan A1 kuadrat mutlaknya kita masukkan, kita akan dapatkan hasil, Anda coba turunkan ya, 4 kaki atau 4 kapaki sama dengan kuadrat dari kappa plus ki. Ya. Nah, jadi koefisien refleksinya diberikan oleh ini, koefisien transmisinya diberikan oleh ini. Nah, dua persamaan ini yaitu R dan T, kalau kita jumlahkan, ternyata diperoleh persamaan 23, yaitu R plus T sama dengan 1. Nah, itu menunjukkan bahwa dipenuhi kelestarian jumlah zarah. Ya, jadi jumlah zarah itu tetap lestari. Jadi meskipun ada potensial, kemudian ada berkas datang, kemudian ada berkas yang dipantulkan, ada berkas yang diteruskan, ternyata jumlah zarahnya tetap sama. Jadi berkas yang datang, berkas yang diteruskan itu ternyata akhirnya juga akan dipantulkan kembali. Sebagai kasus terakhir dalam bahasan ini, yaitu bahasan undak potensial, kita akan lihat kasus ekstrim, yaitu ketika E-nya, energi sistem, itu jauh lebih besar daripada V0. Nah, untuk kasus ini, atau jika E-nya itu jauh lebih besar dari V0, maka Q kuadrat yang dituliskan sama dengan 2M per H bar kuadrat E minus V0 itu akan mendekati 2ME per H bar kuadrat. Kenapa? Karena E-nya jauh lebih besar dari V0. Jadi V0-nya dianggap kecil sekali pengaruhnya. Sehingga Q itu mendekati kappa. Ya. Jadi kalau Q itu berarti jadi akar 2ME per H bar kuadrat. Itu mendekati kappa atau sama dengan kappa. Ya, untuk kasus ini. Nah, dari persamaan 19 dan 20, jadi persamaan gelombang yang pada slide sebelumnya, Anda bisa cek kembali, itu kita dapatkan C1 itu sama dengan C2. Yaitu sama dengan A1E IK kappa X. Nah, ini didefinisikan sebagai Vx. Ya. Jadi artinya apa di sini? Artinya semua gelombang itu ternyata diteruskan semua, jadi tidak ada yang dipantulkan. Jadi untuk kasus E jauh lebih besar dari V0, semua gelombang berkas datang itu seolah-olah tidak mengalami hambatan atau tidak mengalami halangan akibat potensial sistem. Itu. Nah, beberapa hasil yang telah diperoleh di atas, baik untuk kasus E lebih besar dari V0 maupun E yang jauh lebih besar dari V0, itu secara grafis ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini kasus E-nya lebih besar dari V0 saja, yang sini. Yang di sini, yang di atas ini adalah kasus E jauh lebih besar dari V0. Ingat ya bahwa E ini selalu positif ini, E yang positif. Yang dituliskan seperti ini, E yang positif. Nah, jadi untuk E lebih besar dari V0, itu gambarnya yang hitam ini. Nah, gambar yang mulus ini. Terus, ini menembus potensial, putus-putus, tapi Anda lihat bahwa amplitudenya tidak sama. Ya.
amplitudenya tidak sama. Nah, ini frekuensinya juga tidak sama. Nah, ini berarti kalau jika demikian maka ada gelombang yang dipantulkan kembali. Ya. Nah, untuk yang putus-putus ini menunjukkan E energi yang jauh lebih besar dari V0, jadi tidak ada pengaruh. Jadi terus saja tidak ada pengaruh. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak ada gelombang atau berkas syarah yang dipantulkan. Nah, ini. Jadi gambar 3 ini merupakan fungsi gelombang syarah dengan perintang undak potensial bermatra 1. Ya. Untuk kasus E lebih besar V0 yaitu yang ini. Dan kasus E jauh lebih besar dari V0 untuk yang ini. Cukup sekian bahasan kita mengenai undak potensial. Insya Allah akan dilanjutkan pada bahasan kuliah 5B yang terkait dengan sumur potensial. Mohon maaf bila ada salah dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.